Nah, algoritma asimetri itu adalah algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Nah, dan algoritma itu menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Nah, algoritma simetris itu muncul sekitar pada tahun 1996. Nah, dan ditemukan oleh dua orang ilmuwan dari Stanford University atau IEE yang bernama Whitfield Div dan Martin Hellman. Nah, algoritma asimetris itu sendiri adalah algoritma yang menggunakan kunci berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kunci enkripsi itu dapat disebarkan kepada publik atau umum, atau yang sering dinamakan dengan kunci publik atau public key. Sedangkan kunci dekripsi itu adalah kunci yang disimpan atau digunakan oleh diri sendiri atau digunakan oleh kita sendiri. Nah, kunci ini sering dinamakan dengan kunci pribadi atau kunci private key. Maka dari itulah kriptografi ini dikenal dengan nama kriptografi kunci publik. Contoh dari algoritma yang menggunakan kunci publik algoritma asimetris adalah RSA, yaitu Reverse Smear Edelman, dan ECC, Elliptic Curve Cryptography. Nah, setiap orang atau pelaku dari sistem informasi memiliki sepasang kunci, yakni kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik ini diberikan kepada semua orang, sedangkan kunci pribadi ini hanya untuk digunakan oleh diri sendiri. Kunci publik ini contohnya seperti Google. Semua orang bisa mengakses ke Google, tapi apa yang kita tanyakan Google akan semua jawaban pasti ada. Sedangkan kunci pribadi ini contohnya IP address dari HP kita. Kita tidak boleh memberikan IP kita ke orang lain. Ini gambaran dari kunci publik sama kunci pribadi. Kunci umum. Dari inskripsi ini, kunci umum ini masuk ke inskripsi. Plain text masuk ke inskripsi. Dari inskripsi masuk melewati ciphertext menuju ke deskripsi. Nah, dari deskripsi ini dari kunci pribadi menuju ke deskripsi. Nah, dari deskripsi menuju ke plain text dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke algoritma asimetri. Algoritma asimetri itu memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari algoritma asimetri ini. Nah, kelebihan dari algoritma asimetri ini yang pertama adalah masalah keamanan pada publik, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Nah, masalah pada keamanan ini sangat baik dan tidak bermasalah. Yang kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Nah, yang kedua ini jumlah kuncinya sangat sedikit sehingga dengan gampang kita mengetahui kunci-kuncinya. Nah, yang ketiga, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi, tetapi autentikasi kunci publik tetap harus terjamin. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Nah, kunci privat ini
harus dijaga kerahasiaannya supaya tidak diketahui oleh orang lain, karena banyak orang yang ingin melakukan hal tidak baik menggunakan kunci privat kita jika kunci privat kita diketahui oleh orang. Nah, yang keempat, pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kunci publik, pasangan dari kunci publik dan kunci privat ini tidak perlu diubah karena jangka waktunya sudah dilakukan dalam tahap yang panjang. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Nah, yang keempat ini sangat penting juga karena untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Yang keenam, beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pesan. Nah, itulah dari kelebihan dari algoritma asimetri tadi. Nah, kita masuk ke kelemahan dari algoritma asimetri. Kelemahan dari algoritma asimetri itu sendiri, yang pertama, enkripsi dan deskripsi umumnya lebih lambat daripada sistem simetri, karena enskripsi dan dekripsinya menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan perpangkatan yang besar, sehingga menghambat untuk memperhitungkannya. Yang kedua, ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext. Ya, ini juga memperlambat perhitungan dari enskripsi dan deskripsinya. Ukuran kunci relatif lebih besar dari ukuran kunci simetri. Yang keempat, karena kunci publik diketahui lebih luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Yang kelima, tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman. Nah, itulah tadi kelemahan dari algoritma asimetri ini. Nah, untuk kita masuk ke aplikasi kriptografi kunci publik. Algoritma kriptografi kunci publik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, enskripsi dan dekripsi. Algoritma kunci publik dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan pesan. Nah, ini sangat penting ketika kita mengirim pesan ke orang, maka sangat pentinglah untuk menjaga kerahasiaannya supaya orang lain tidak mengetahui pesan yang kita berikan ke orang yang kita tuju. Contoh dari algoritma enskripsi dan dekripsi ini yaitu algoritma RSA dan algoritma Rabin. Digital signatures. Algoritma ini dapat digunakan untuk membuktikan autentikasi pesan maupun autentikasi pengirim. Nah, algoritma digital signatures ini juga sangat membantu untuk membuktikan autentikasi pesan. Ketika kita membutuhkan pembuktian pesan, maka digital signatures inilah yang akan memberikan pembuktian dari autentikasi pesan maupun autentikasi pengiriman, bukti pengiriman dan bukti masuknya pesan. Contoh algoritma digital signatures ini adalah RSA dan algoritma DSA. Nah, yang berikut pertukaran kunci.
Nah, algoritma pertukaran kunci ini dapat digunakan untuk pengiriman kunci simetri. Contoh algoritmanya adalah RSA. Itulah penjelasan mengenai proteksi konten multimedia. Itu algoritma asimetri. Sekian dan terima kasih.